Bab 2445. Batu abadi untuk seni abadi. Teman seiman, sepertinya kamu tidak seharusnya berada di sini. Di koridor kapal spiritual, ketika Erikin dan Nicholas Peng keluar dari ruangan, lelaki tua berpakaian hitam berdiri di depan mereka secara tiba-tiba seperti hantu. Identitas Erikin dan yang lainnya, Benji Dai tidak mengonfirmasinya, sehingga master obat di aula tidak mempermasalahkan Erikin dan 4 orang lainnya. Di bawah sana sepertinya sangat hidup, ayo turun dan lihat keadaan di bawah, tidak masalah, bukan? Kata Erikin ringan. Aku sarankan kalian tetap diam saja di kamar, jangan pergi kemanapun. Kata lelaki tua itu dingin. Bagaimana jika aku bersikeras untuk pergi? Kalau begitu maka pedang roh di tanganku ini yang bisa menjawab. Lengan lelaki tua itu bergetar, pedang berdarah dingin muncul di tangannya. Untuk sementara waktu, seluruh koridor tiba-tiba dipenuhi aura dingin yang mencekam. Cahaya bilah tajam mengguncang kehampaan, seolah-olah dunia pun bisa hancur berantakan karenanya. Keluar sekarang, lebih baik jangan memaksaku untuk melakukannya. Ujung pisau menunjuk langsung ke Erikin, lelaki tua itu menyipitkan matanya ketika mengatakan ini. Hei, kalau begitu aku benar-benar ingin mencoba kemampuanmu itu. Di belakang Erikin, Nicholas Peng tiba-tiba menyeringai dan tubuhnya bergetar. Sraa. Di depan mereka berdua, Nicholas Peng menghilang secara tidak terduga, sosoknya segera bergegas mendekat kepada lelaki tua itu. Orang ini, kecepatannya tiba-tiba menjadi sangat cepat. Erikin sedikit terkejut dengan apa yang dia lihat, kecepatan Nicholas Peng baru saja hampir mencapai level transisi alam semestanya. Tubuh Nicholas Peng, pada saat dia menyentuh lelaki tua itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi batu kristal. Seperti batu mutiara yang tertutup, salah satu cincin dari kedua lengannya ternyata seperti kunci besar, mencengkeram erat lengan orang tua itu dari depan. Kamu cari mati. Laki-laki tua berpakaian hitam menjentikkan matanya, terlihat jika dia sangat marah. Dia tidak bereaksi, Nicholas Peng benar-benar menangkap tubuhnya. Tapi kapan kultivator fase penilaian berjuang sampai seperti ini? Apa gunanya melibatkan dirinya? Apa dia pikir ini pertarungan antar manusia biasa? Segera setelah energi hitam lelaki tua itu muncul, gelombang udara yang tebal menyebar ke segala arah, Nicholas Peng terbang menjauh. Erikin, kamu masih belum menyerang. Nicholas Peng sedikit gemetar, getaran itu membuatnya berteriak kepada Erikin. Maaf, aku pikir kamu sudah berlatih beberapa teknik yang luar biasa beberapa hari terakhir ini. Erikin tersenyum dan mengangkat tangannya. Ribuan lampu hitam tiba-tiba terbang dari lengan bajunya, memadat menjadi panah hitam, menembus lelaki tua berpakaian hitam itu. Sky Eater. Semuanya memiliki bentuk seukuran ibu jari, dibudidayakan hingga level elit, dengan garis emas di Sky Eater. Setelah dipromosikan ke level elit, Sky Eater jauh dari sebanding dalam hal kekuatan dan kecepatan. Sraa. Ketika lelaki tua itu tidak bisa bergerak, gigi-gigi ini begitu tajam sehingga mereka bisa memakan semua serangga beracun di dunia. Mereka berhasil melewati kepala lelaki tua berpakaian hitam itu dalam sekejap. Laki-laki tua berpakaian hitam itu membelalakkan matanya, tatapan wajahnya terlihat tidak percaya. Setelah Nicholas Peng dilepaskan, dia jatuh ke belakang dan meringkuk di tanah. Dalam sekejap, jiwa dewa hilang. Orang tua itu dibuat tidak percaya, jelas dia adalah seorang kultivator fase penilaian 1 penurunan. Tubuhnya sudah kebal menahan serangan senjata roh, tapi dia digerogoti oleh serangga ini berhasil ditembus. Darah memercik, Nicholas Peng berlumuran darah, yang semakin membuatnya tercengang. Dia sendiri yang menjebak orang tua ini, berharap Erikin akan bisa mengambil kesempatan singkat ini dan menghancurkan orang ini.
Bagaimanapun juga, masih ada kepercayaan yang dia miliki kepada Eric Kin. Tapi Nicholas Peng tidak tahu apa yang akan dilakukan Eric Kin selanjutnya. Dia berpikir tentang penggunaan api suci, atau pola dewa, atau bahkan ilmu dewa lainnya oleh Eric Kin, tetapi dia tidak menyangka jika dia melihat cahaya hitam menembus di depannya, membuat orang tua ini mati. Bagaimana dia bisa mati? Tubuh satu penurunan yang kuat seperti senjata kuat saja berhasil ditembus. Apa cahaya hitam itu? Kenapa kekuatannya sekeras itu? Sekarang, Eric Kin sudah menakutkan sampai tingkat ini. Bagaimana? Teknik rahasia yang telah aku latih dalam beberapa hari terakhir ini tidak buruk, bukan? Meskipun terkejut, tetapi di permukaan, Nicholas Peng harus menunjukkan sikap yang tenang. Bagaimana kamu melakukannya? Eric Kin meraih tas penyimpanan lelaki tua berpakaian hitam itu, berjalan keluar menuju aula bersama Owen Kuartlu dan bertanya pada saat yang sama. Eric Kin juga sedikit penasaran dengan kekuatan Nicholas Peng. Tiba-tiba, kecepatannya bisa meningkat begitu cepat, seluruh tubuhnya bisa berubah menjadi batu mutiara. Metode ini belum pernah dia lihat sebelumnya. Sepertinya efeknya cukup bagus. Jika bukan karena Nicholas Peng yang memenjarakan orang tua itu, dia tidak akan membunuhnya dengan mudah. Mempercepat pergerakan serangan berasal dari kitab dewa yang berada di dalam tas penyimpanan yang ditinggalkan ketua iblis. Sebelumnya aku terlalu malas untuk berlatih, kata Nicholas Peng. Tapi seluruh tubuhku sekeras kristal roh, semuanya bisa melawan, tetapi itu adalah salah satu misteri dewa obat tahap ke-9 yang diturunkan teknik dalam tubuhku. Aku baru mulai dengan teknik ilmu sihir. Ketika aku sudah menguasainya, aku tahu jika teknik ini tidak rusak, aku tidak akan bisa menembus tubuhku bahkan dengan alam fase penilaian. Batu roh terkuat yang pernah ada. Ilmu sihir yang diajarkan dewa obat sangat tajam. Eric Kin mengangkat alisnya ketika mengatakan ini. Tampaknya Nicholas Peng tidak jujur sebelumnya. Saat itu dia hanya berbicara tentang dewa obat Gunung Yaoling, dan hanya mengajarinya untuk melembutkan tubuhnya, sehingga dia bisa menyempurnakan teknik metode pertapa abadi. Tapi sepertinya semua itu tidak sesederhana itu. Bagaimana? Bukankah kamu sedikit iri? Sebenarnya aku bisa mengajarkannya kepadamu. Nicholas Peng berkata dengan bangga. Apa kebaikan bisa terjadi tiba-tiba? Eric Kin curiga. Tentu saja, bagaimanapun juga, kamu dan aku saling terhubung, aku takut kamu akan mati. Jadi hapuskan hutang 18 batu abadi yang aku pinjam darimu, lalu aku akan mengajarimu, bagaimana? Nicholas Peng berusaha membujuknya. Haha, tidak tertarik. Eric Kin mendengus, anak ini masih memikirkan batu abadi di saat seperti ini. Namun, ketika berada di Pulau Selatan, dia bertanya pada diri sendiri bahwa batu abadi ini memang berharga, tidak heran jika Nicholas Peng sangat enggan untuk mengeluarkannya. Jelas tidak ada gunanya menukar 18 batu abadi dengan metode kristalisasi seluruh tubuh ini. Selain itu, jika ingin mendapatkan teknik penempaan tubuh ini, maka bisa sepenuhnya memikirkan metode serigala putih sarung tangan kosong di masa depan. Teman seiman, kamu masih sempat membicarakan tentang masalah ini saat ini. Mereka berempat terbang ke bawah dan mendengar percakapan antara Eric Kin dan Kuartlu Owen. Hal itu membuatnya terkejut. Mereka juga baru mempelajari semuanya dengan seksama dan mencari tahu apa yang terjadi pada kapal spiritual sebenarnya. Awalnya mengira jika itu adalah kapal spiritual K, tetapi tidak disangka jika itu adalah kapal pencuri. Eric Kin dan Nicholas Peng, teknik apa lagi yang mereka pikirkan sekarang? Hei, semua karena orang tua itu. Aku tidak memperhatikannya dengan jelas dan naik ke kapal pencuri itu. Kuartlu menyalahkan dirinya sendiri. Tenang, masalah seperti ini terjadi,
Jangan terlalu memikirkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan, pikirkan saja bagaimana akan menghadapinya. Kata Eric Kin enteng. Ya, apa gunanya menyalahkan dirimu sendiri? Nicholas Peng juga mengangguk. Nicholas Peng, apa kamu punya rencana? Katakan saja, sehingga kita juga bisa merasa nyaman. Hati Owen tergerak dan berkata dengan cepat. Kedua orang ini begitu tenang, apa mereka sudah begitu yakin dengan keadaan ini? Aku tidak punya rencana, kata Nicholas Peng sederhana. Bagaimana dengan teman seiman? Berubah sesuai keadaan, kata Eric Kin. Owen dan Kuart Lu berkedut di sudut mulut mereka karena jawaban keduanya. Kultivator fase penilaian 2 kegagalan berikutnya memimpin sekelompok orang kuat, yang menyerang pelatihan obat. Apa mereka tidak merasa gugup sedikit pun? Bersambung.